Hello everyone, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Now it's a good day. Well, today actually January 24th, 2021. Yesterday is January 23rd. So yesterday was my birthday. So I turned 27 yesterday. So right now I'm 27 years old, plus 1 day older. So yeah. And thank you so much for everyone who wished me such a lovely birthday wishes, and then I really appreciate that. So actually, in what we gonna discuss in this episode, so I actually really want to share a good news. Well, I don't know. Actually, I don't really want to share this because I'm afraid that people will judge me that maybe I'm a little bit too what should I say, like sombong atau apa namanya, terlalu ria atau apa. But anyway, I don't care because this is my YouTube. So I just really want to give apa ya, kayak inspirasi lah untuk orang-orang kalau misalnya emang pengen misalnya ini pengalaman gue ini bisa diambil positifnya gitu loh, bisa diambil apa inspirasinya. So yesterday is the day that I just officially purchased this place. Ta-da! So I will let you see the whole apartment. So okay, so basically this is my apartment, and then yeah, it's a huge what should I say? A huge decision because I actually don't think that I can do this actually, but I don't know. It happens because I feel like it happens because of a lot of things other than my financial planning, but also another things like my parents' prayers. So aku tuh kayak gue tuh nggak tahu ya apa namanya. Sebenarnya kan gue sebenarnya dari dulu nggak tahu, kayaknya orang-orang juga punya impian yang sama atau nggak tahu. Dulu pas gue masih SD, ini cerita waktu SD. Gue tuh SD-nya di SD negeri di kota Palembang. Kalau misalnya kalian tahu itu di SD Jalan Bangau dekat Veteran. Dulu kan apa namanya, papa itu dulu polisi, terus yang kami tinggalnya di komplek polisi di Veteran. Dan SD yang deket di situ adalah SD Negeri 58, yang pokoknya udah 3 kali SD gue ganti nama 58, terus jadi pertama tuh 97 jadi 77, terus akhirnya terakhir tuh 58. Gue atau sekarang kayaknya ganti nomor lagi atau enggak, I'm not sure. So anyway, so gue di SD itu lewat tuh banyak apa namanya rumah-rumah. Jalan Bangau tuh terkenal banget rumah-rumah konglomeratnya gitu loh. Jadi pas dilihat kanan kiri, keren banget ya rumah-rumah orang, kayak apa namanya, gede, terus kayak bagus. Sedangkan gue dulu tuh tinggal di asrama polisi ya, jadi kayak rumahnya tuh sama ya, biasa aja. And then dulu kayak gue langsung kayak, aduh, suatu saat nih gue harus punya rumah sendiri, gitu loh, kayak tempat tinggal sendiri, harus bagus ini gitu loh, harus nyaman. And then fast forward SMP, terus gue SMP tuh kayak, ya nih harus gue punya. Terus and then SMA kayak ya aku harus sukses, harus punya rumah, harus punya properti dan sebagainya. Terus akhirnya pas kuliah kayak, ya nih akhirnya pas kuliah tuh gue mikir, oke, kayaknya kalau misalnya gue berharap cuman gue harus punya rumah, yeah, everybody have that. I mean, people want that gitu loh. What I need to do is to have a plan to really accomplish that. Jadi kan gue kalau misalnya suatu rencana atau keinginan kalau nggak ditargetin nggak akan
terjadi. So what happens is like gue ambil tenggat waktu. Oke, gue pokoknya udah harus punya properti atau rumah tempat tinggal itu sebelum umur 30 tahun. Nah, itu yang gue gue harus berusaha sekuat tenaga, harus dapet tadi yang properti 30 tahun sebelum 30 tahun. And then yesterday, January 23rd, exactly when I turned 27, itu gue langsung tanda tangan perjanjian jual beli apartemen ini. So it's a really big deal. And gimana sih cara gue untuk mendapatkan ini ya? Sebenarnya nggak tahu ya, kayak gue juga nggak nyangka, gue juga nggak kepikiran untuk beli ini sama sekali, nggak ada kepikiran sama sekali, serius. Tapi kayak it started with kayak gue nggak tahu ya, gue sebenarnya gini, as I said in the previous video, kayaknya tuh yang membuka rezeki gue adalah gue tuh baik sama orang tua. Nggak tau, I mean I feel like sebenarnya kalau misalnya baik itu tuh subjektif dan relatif ya, tergantung orangnya. Tapi kayak gue inget banget dulu, kan gue sebenarnya kerjanya telat ya. Saya kayak gue dulu exchange, terus gue kayak take a gap year, and then a lot of things happens lah. Tapi alhamdulillah gue kan maksudnya tuh udah kerja 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih udah kerja, terus gue udah punya tabungan sendiri lah. Nah, alhamdulillahnya I really plan, not really plan everything. I mean like I don't really spend that much for you know hal-hal yang nggak penting. Like for example, gue sebenarnya kayak temen gue udah pada beli mobil, udah beli motor yang baru, udah pada nyicil apa segala macem, sedangkan gue tuh nggak ada sama sekali. Gue kayak nggak tertarik sama sekali. Terus kayak ada orang temen gue beli MacBook lah, beli apa namanya, beli AirPod lah, apalah gitu. Nah, gue tuh nggak terlalu tertarik dengan hal itu, nggak tahu kenapa. Dan ada temen gue yang udah jalan-jalan ke luar negeri lalala, terus gue kayak nggak tertarik. I don't know, I don't really want to do that because I feel like I don't really need it at that time. I mean, so kayak gue sebenarnya jadi gue sebenarnya uang gue tuh terkumpul gitu loh, terkumpul. Jadi gue nggak wasting a lot of money on such unimportant stuff. Nah, tiba-tiba kayak bagi orang sebenarnya kayak gini, turning point adalah ketika lo dapet uang 100 juta pertama lo gitu loh. Nah, gue dapet uang 100 juta pertama gue itu tahun 2019 kayaknya, 2019 ya 2019. Nah, 2019 terus 2020 itu udah lumayan tuh uang gue kan, maksudnya kayak gue nggak terlalu pakai yang nggak jelas gitu loh. Jadi gue udah dapet 100 juta pertama gue di situ. And then tiba-tiba sesuatu hal terjadi, tiba-tiba gini, apa sih namanya, orang tua gue bilang, oh iya ini orang tua gue, especially my mother, dia punya apa namanya, punya kayak warisan gitu. Terus warisannya tuh kayak kontrakan. Nah, kontrakannya itu kayak udah nggak direnovasi, masih kayu guys, jadi kayak masih kayu, nggak direnovasi dari tahun 1973. Pokoknya dia bangun, sebelum itu, sebelum nyokap gue lahir kayaknya, sebelum nyokap gue lahir, nyokap gue tuh udah 50 tahunan, dan itu bangunan nggak direnovasi dan bangunannya tuh pakai kayu, which is really urgent to apa namanya, daripada nanti rubuh terus nimpa kepala orang ataupun apa. Di situ masih ada orang nyewa kan. Nah, karena itu udah nggak layak untuk ditempati, satu persatu tuh orang yang nyewa itu tuh pergi. Nah, akhirnya gue mikir kayak orang mama gue bilang kayak ya ini butuh uang untuk apa namanya, untuk renovasi. Nah, waktu itu gue masih menanggung adik gue. Even like currently I still cover her monthly allowance ya. Tapi kayak waktu itu kan, maksudnya kayak siapa sih yang nggak mau? Saya udah, yes, I already got like my first 100 million rupiah. Jadi kayak gue gue pokoknya kayak nggak mau uang itu pecah gitu, nggak jadi 100 lagi gitu loh. Jadi akhirnya
kayak jadi gue tuh ngirit kayak jangan sampai lah gue spending this money jadinya nggak 1 juta lagi gitu. Nah akhirnya tiba-tiba pas gue denger itu, gue tambah pikir panjang, langsung kayak oke, mau butuh berapa gitu loh, butuh berapa. And then she said butuh sekian gitu loh. Dan gue dan itu tuh kayak hampir 50% dari apa yang gue tabung di tabungan gue, 50%. Itu tuh gue udah langsung gue tanpa pikir panjang langsung gue transfer. Set, gue kasih. Kayak gue nggak mau, maksudnya kayak kalau misalnya gue pikir-pikir lagi nantinya gue jadinya nggak ikhlas kan. Jadinya jadinya kayak nggak jadi, banyak bisikan setan. Jadi gue langsung transfer. Mau ini rekening udah aku transfer, that's it gitu loh. Sudah, akhirnya udah tuh. Akhirnya uang itu dicukupkan, terus akhirnya renovasinya berjalan. Dan duit tabungan gue tuh udah nggak 3 digit lagi gitu loh. Jadi udah kayak gue istilahnya tuh mulai lagi dari awal. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gue yakin bahwa nanti Allah akan ganti dengan hal yang lebih besar daripada yang gue keluarin ke orang tua gue. And then next, udah nggak hanya itu ya, itu gue kasih. Terus akhirnya tiba-tiba kan gue nabung lagi uangnya. Terus akhirnya gue dapet lagi tuh, balik lagi duit gue jadi 3 digit lagi. Nah pas balik lagi, tiba-tiba kayak gue tuh mikir, gue tuh dulu pernah terucap gitu loh, kayak gue pengen ngajak orang tua gue ke Bali. Nah akhirnya kan pandemi. Nah waktu itu tuh kayak susah banget gitu loh, karena tiba-tiba ada nenek gue tuh tinggal di rumah kan. Terus kayak nyokap gue nggak bisa pergi pas gue masih punya uang waktu itu. Terus tiba-tiba kakek gue ada di rumah, terus bokap gue nggak bisa pergi karena harus ngurusin. Nah akhirnya tiba-tiba kayak nenek dan kakek gue udah nggak di rumah lagi. Akhirnya ya udahlah kayak gitu, daripada gue janji mulu terus gue gue lupa gitu. Akhirnya gue ngajak, ya udahlah kita ke Bali deh sekarang, nggak apa-apa, maksudnya ya Bismillah aja gitu loh. Jadi kayak kita jaga protokol terus kita pergi. Nah akhirnya pas itu gue cuti, terus gue ajak semuanya. Akhirnya kan gue nambah lagi tuh satu adik gue, karena adik gue ajak karena emang dia nggak pernah sama sekali ke Bali. Dan juga kayak gue pengen kasih apresiasi karena adik gue tuh udah istilahnya tuh GPA dia IPK dia tuh dapat 4 di 2 semester berturut-turut. Jadi kayak I want to give her a reward gitu loh. Ya udah gue ajak, and then biar dia semangat lah gitu. And then gue all the expense on me gitu loh. Jadi semua dari makan, dari gue sewain mobil buat keliling jalan-jalan, terus dari tempat wisata, hotel selama 5 hari loh, 5 hari. Jadi gue pengen orang tua gue tuh puas ngerasain semua keliling, semua Bali, semua toko oleh-oleh, dari Krishna, dari pasar, semuanya tuh udah kayak everything, pokoknya harus dicobain gitu loh. Karena this is the first time they been in Bali, so I want to treat them really well gitu loh. Jadi I spend a lot of money there, to be honest ya. Tapi gue nggak perhitungan, maksudnya kayak udah habis. Kayak karena gue gini, kayak gue kalau misalnya gue di diri sendiri gue pelit gitu, tapi sama orang tua sama keluarga gue nggak gitu. Jadi kayak I give everything to them gitu loh. And then udah tuh abis kan uang gue, maksudnya kayak ya udah, maksudnya berkurang lah uang gue. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh gue dapat rezeki gitu loh. Maksudnya rezeki tiba-tiba kan gue ada saudara, maksudnya adalah kenalan lah, gue akan I'm not gonna tell his name gitu loh. Tiba-tiba kan gue ditawarin, tiba-tiba tuh gue ditawarin lah istilahnya, kamu nggak beli apartemen ini. Terus kayak pas gue lihat, terus kayak gue bersihin apartemen ini kan awalnya. Terus tiba-tiba kayak
kayak gue udah kayak I don't know, I fell in love with this place the first time I clean everything gitu loh. Karena awalnya tujuan gue cuma gue mau Airbnb doang, terus tiba-tiba kayak nawarin gitu, lo mau beli nggak? Terus pas gue lihat well kayak to be honest I don't have that much of money gitu loh. Terus tiba-tiba gue ditawarin mekanisme pembayaran yang menurut gue sangat-sangat reasonable gitu loh, dan alhamdulillah banget. Nah, dan itu kayak semua mekanismenya tuh kayak nggak ada ribanya, jadi alhamdulillah banget. Jadi kayak istilahnya tuh gue dimudahkan lah untuk mendapatkan this apartment. And pas gue mikir-mikir lagi, wah kayak ini nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya gue maksudnya ini jarang terjadi gitu loh, ini mekanisme gitu loh, kayak tahap penawaran itu jarang terjadi. Terus gue mikir-mikir kenapa ya tiba-tiba kok tiba-tiba gitu loh, within kayaknya beberapa hari doang terus akhirnya deal gitu loh. Terus pas gue pikir-pikir lagi, gue yakin bahwa semua ini terjadi karena gue baik sama orang tua gue. Maksudnya gue nggak pelit sama orang tua gue, dan gue selalu minta doa orang tua gue gitu loh. And then that's the most powerful thing that I can think of right now gitu loh, because kayak gue ngeluarin uang puluhan juta, in fact kayaknya hampir ratusan juta, serius, sendiri ratusan juta sendiri untuk orang tua gue, untuk keluarga gue gitu loh. And then dan gue tuh nggak apa ya, kayak nggak nyesel gitu loh, kayak I have nothing to regret at all karena gue bantu tadi. Dan alhamdulillah sih kalau menurut gue yakin emang gara-gara itu gue sekarang dapat rezeki yang lebih gitu loh. Gue dapat ini, pertama gue dapat ini this apartment, kedua adalah gue dapat scholarship yang kalau ditotalin tuh $35.000 tuh berapa ya dengan kurs sekarang, ya hampir 700 juta lah, hampir 600-an juta lah. Siapa yang mau ngasih gitu loh? Dan itu semua dalam satu kali trial. Gue tahu beberapa orang yang nyoba sampai 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang 3 kali. Sedangkan gue yang cuman sekali nyoba akhirnya dapet. Nah itu semua gue rasa selain gue berusaha ya, tapi yang paling utama adalah karena doa orang tua gue gitu loh. So jadi guys, sebenarnya dari pengalaman ini gue tuh pengen ngomong ke kalian bahwa jadilah fakir doa gitu loh. Fakir doa dalam arti gini, kayak lo harus minta, jangan sampai lo menyakiti hati orang tua lo jangan sampai lo kayak nggak ngebahagiain orang tua lo. Karena ini kayak gue tuh bukti langsungnya gitu loh, bahwa emang doa orang tua tuh sangat manjur. Dan selagi orang tua kita masih hidup, masih bernyawa, masih sehat, atau masih masih ada lah di dunia ini, please take care of them gitu loh. Kayak kita busy growing up, ternyata mereka juga growing old gitu loh. Jadi kayak kita harus selagi waktu masih ada, bahagiakanlah mereka gitu loh. That's it, that's what I'm gonna tell you right now. And then semoga ini menginspirasi, semoga ini membuat kita semua tuh sadar bahwa kayak kita tuh bukan apa-apa kalau misalnya nggak ada orang tua gitu. Dan kita nggak akan bisa membahas semua yang orang tua kita lakukan ke kita gitu. So take care of them, take a good care of them. And okay guys, that's it. Thank you so much and bye.